Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di channel aku ini. Sebenarnya aku nggak mau ngebahas ini ya, nggak mau maksudnya ikut campur masalah ini yang lagi viral atau apa gitu ya. Bukan mau nyari kayak follower juga gitu, bukan. Atau nyari subscriber atau apalah gitu sejenisnya. Cuman gue ngerasa apa ya, kayak ngerasa pengen aja komentari dengan adanya kasus yang lagi viral ini, yang masalah ngeprank ke warga lagi pada, ya tau lah, lagi pada nyari duit gitu di jalanan di bulan puasa ini. Dan ada anak muda yang ngeprank dengan membagikan sembako yang isinya sampah dan batu. Jadi gini, menurut gue, karena gue posisinya pernah ngalamin juga pernah ngalamin juga nongkrong, pernah ngalamin juga mangkal seperti itu dulu gitu. Jadi gue ngerasa ya emang sih dari dulu pun, waktu dulu gue nongkrong gue banyak juga mendapatkan diskriminasi walaupun nggak se ekstrim seperti itu ya, tapi kita juga pernah kayak lagi nongkrong tuh ditendang orang nggak tahu tanpa salah, terus dilempar air seni gitu, dilempar kue busuk atau dilempar apalah gitu, kita sering banget. Cuma kalau ini masalahnya karena dia mungkin yang ngelakuin prank itu nge-expose di akun YouTube-nya, jadilah akhirnya viral gitu ya, karena mungkin dia emang mencari sensasi juga untuk naikin followernya gitu. Jadi dia ngelakuin itu. Cuma yang gue heran itu kenapa gitu ya, kenapa mereka itu bisa kepikiran untuk ngelakuin itu semua. Apa mereka nggak punya hati? Apa mereka gimana ya? Gue kadang-kadang sedih gitu. Maksudnya apa sih yang ada di otak mereka itu? Kenapa bisa timbul ide seperti itu gitu? Kan dia ngelakuinnya juga kan nggak terhadap waria aja gitu kan, ada juga ke anak-anak kecil gitu ya. Gila, itu menurut gue tuh bener-bener di luar nalar gitu, di luar logika gitu. Kenapa bisa sedangkan kita gitu ya, gue, orang-orang kayak gue gitu yang udah dicap negatif sama orang-orang itu, nggak ada kepikiran untuk ngelakuin ibaratnya yang sumpah. Gue kemarin waktu viral itu sempat sedih sih, sempat baca. Ya sih, karena gue juga dulu pernah ngalamin seperti itu. Cuman kalau kalau gue dulu kan mereka nge-expose mereka melakukan itu semua gitu ya. Jadi gue sambil minum kopi. Nah kalau si Ferdian Valeka itu dia nge-record dan nge-upload ke akun YouTube-nya gitu. Jadi mau nggak mau viral. Dan sekarang juga gue baca-baca beritanya itu lagi dicari temen-temennya, udah ada yang ketangkep juga gitu. Terus ya gue bingung deh, maksud kenapa orang-orang yang normal, yang mereka bilang normal, mereka heteroseksual gitu, kenapa sih kadang otaknya itu untuk ngelakuin sesuatu itu ngelebihin orang yang seperti kita yang dicap udah negatif, udah dicap abnormal gitu loh, dan tega gitu loh ngerekord dan nyebarin ke halayak umum gitu. Sedih sih sebenarnya sedih. Cuman ya kan juga sekarang mereka juga lagi diproses hukum juga gitu. Si Ferdiannya juga lagi dicari-cari. Semoga sih semua masalahnya cepat kelar gitu. Dan gue juga nggak mau ngumpat-ngumpat, nggak mau nyaci maki si Ferdiannya juga ya, karena
percuma, dan dia juga lagi di proses hukum juga kayak sama polisi di luar sana. Cuman gue berempati aja sih sama teman-teman seperti gue gitu yang masih kerja di luar cari rezeki dalam masa pandemi seperti ini. Ya mungkin karena mereka juga terpaksa dong, itu pasti banget, bukan mungkin, pasti terpaksa banget mereka ngelakuin itu semua karena mau nggak mau. Karena orang seperti gue rata-rata tuh yang di jalanan gitu ya, nggak punya pendidikan untuk, maksudnya pendidikan untuk bekerja yang bener gitu lah. Jatuh-jatuhnya orang seperti gue itu jatuhnya di make up, di film, salon, dan ya gitu melacurkan diri itu. Mungkin ada sebagian juga yang enggak sih, cuman kebanyakan yang gue tahu dulu tuh ya seperti itu. Kebanyakan ya mereka nyari duit itu di situ. Jadi mau nggak mau itu bulan puasa, mau atau itu apa malam ya mereka tetap keluar gitu, walaupun nggak sebanyak hari-hari biasa mereka dapetin, setidaknya ada penghasilan gitu untuk mereka makan sehari-hari. Karena ya mereka nggak nyari duit juga, mereka nggak makan. Kebanyakan juga kita merantau jauh dari orang tua, bukan orang dari kalangan yang mampu juga, yang berduit juga, bukan yang berhidup mewah juga. Dan gue yakin juga yang mangkal juga itu pun tarifnya nggak mahal, palingan hanya bisa cukup untuk makan sehari 2 hari, kalaupun bisa gitu ya. Yang gue tahu dulu seperti itu, hanya untuk makan hari malam ini kita mencari duit, hanya untuk makan besoknya lagi bekerja lagi untuk itu lagi. Dan itu pun kita sisihin untuk bayar kosan, gitu nanti itu. Jadi kita ngumpulin separuh-paruh untuk bayar kosan itu. Jadi nggak mau ya kita harus nyari duit, harus bekerja gitu. Makanya kalau ada orang yang ya mungkin ya mereka ngerasa mereka lebih benar daripada orang-orang seperti kita, mungkin mereka merasa hidup mereka udah benar dengan berperilaku heteroseksual dengan normal, mungkin pikir mereka itu udah benar di jalurnya gitu. Bukan sama orang seperti kita yang mungkin pikir mereka ya udah kita tuh salah di mata, apapun kita salah gitu, itu kita salah di mata mereka gitu. Jadi ya mungkin karena itu mereka jadi kepikiran untuk iseng melakukan itu semua. Tapi yang gue sayangkan adalah kenapa dalam kondisi pandemi seperti ini, dalam bulan puasa juga seperti ini, kenapa harus kalian lakukan itu semua? Apa untungnya buat kalian? Faedahnya apa? Apa kalian udah yakin itu? Dengan kalian melakukan itu kalian udah akan pahala? Enggak kan? Jadi buat kalian manusia-manusia yang ngerasa manusia normal dan menganggap kita orang-orang yang nggak normal dan nggak benar, please banget, kalau emang kalian nggak suka atau kalian merasa benar, ya udah kalian berjalanlah di jalan kalian. Benci boleh saja sama orang kayak kita, mungkin benci silahkan, tapi ya perlakukanlah kita sebagai manusia. Kalian benci silahkan, hak setiap orang untuk membenci seseorang, mau itu dia salah mau itu enggak, itu hak setiap orang untuk tidak suka. Tapi bukan dibenarkan untuk menyakiti atau merugikan orang yang tidak kita sukain karena mereka tidak berbuat salah sama kalian gitu. Semoga buat teman-teman kaum minoritas seperti aku yang lagi masih kerja di luar sana dengan mencari duit dengan mangkal, semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga kalian nanti akan dilancarkan lagi rezekinya gitu, makin asal intinya sehat. Kalian juga harus sehat, harus jaga kesehatan semua. Semoga nanti setelah semuanya berlalu kalian akan mendapatkan yang lebih baik dari ini. Dan doakan saja untuk pelakunya, semoga mereka diberi ya mungkin hidayah atau diberi kesadaran hati atau kerendahan hati atau sedikit empati rasa untuk bisa ngeraba lebih dalam lagi setiap perbuatan yang akan mereka lakuin. Itu aja sih menurut gue.
gue nggak bisa berkata-kata banyak karena gue juga masih sering lihat beritanya gitu ya, sering lihat beritanya, sering lihat update-nya gimana sih nanti kelanjutannya, seperti apa sih kelanjutannya gitu kan kasus ini gitu. Dan kayaknya sampai sekarang juga si pelakunya itu yang utamanya belum belum ketangkap juga. Dan emang YouTube, di konten YouTube juga emang pas gue lihat sih emang nih begitu, bukan maksudnya bukan konten yang positif juga, bukan konten yang bagus juga buat tonton anak-anak sebenarnya sih gitu. Jadi menurut gue sih ya, dia pun nggak benar hidupnya, belum tentu benar daripada si waria-waria yang lagi mangkal itu, atau dia anak-anak kecil yang dia bagiin batu sampah itu. Menurut pokoknya intinya dia pun sampah sama seperti yang mereka pikirkan kita gitu, ke kaum yang seperti kita waria gitu ya. Pokoknya intinya buat kalian yang di luar sana yang ngerasa jadi orang benar, please pintarlah kalian, suka atau tidak suka, mau itu dia benar, mau dia itu tidak benar secara agama, mau itu dia tidak benar secara apa, selagi dia tidak berbuat kriminal, selagi dia tidak merugikan kalian, please nggak usah usik, biarkan. Karena kita juga melakukan itu pasti ada alasannya. Gitu aja. Selamat malam buat semuanya, semoga kalian semua selalu sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan, selalu stay safe di masa pandemik ini. Semoga sehat selalu, semoga puasanya lancar buat yang berpuasa sampai sebulan penuh nanti, walaupun Idul Fitrinya nanti mungkin nggak kayak Idul Fitri yang lainnya. Semoga semua kita diberikan kesehatan selalu. Selamat malam, dan jangan lupa kalau mau subscribe atau komen atau saran lainnya bisa komen di bawah sini. Selamat malam.